Ya Habibi ya Muhammad. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جميع أزواجه من ذريته من جميع الصحابة كرامة من الله من أنبياء المرسلين ومن الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والخلفاء والمبشرين بشهادة الشفيع المحبوبين وإن أرواح جميع أولياءكم المشارك العبد والمغارب وإن أرواح جميع شيخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا ولجميع أولادنا ومحدثنا جميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات خصوصا الإمام زين الدين Insyaallah. Semua saya terpilih saling aku sendiri terkait masjid. Syahama Zaini bin Abdul Majid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-'aliyyul 'alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuftahu 'abadal 'abidin al-zahirin. Radiyallahu ta'ala anni wa akum ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rizqi ma'fa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Halaman berapa? 100. Apa namanya? Bab maratapi orang mati ya kah? Maratapi. Sama 91 kita. Berapa? 190. Nah iya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bab maratapi orang mati. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Dan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas sadiqah wal hadiqah wasyaqah. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas dari orang yang meratap-ratap, ujarnya menyaringakan suara merintih dan meratap. Nah, orang yang mencukur, menggunting rambut kepalanya, meratap hamuk di kota-kota kepala misalnya, dan yang merobek-robek, merapit-rapit pakaiannya. Nah, pada tarikma orang yang dicintai tadi meninggal dunia, lagi-lagi tai baju, apakah dicawak-cawak, nah, ditatak-tatak rambut. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lataqal hududah
wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi. Nah, jadi orang mah mukul-mukul muha nih, merobek-robek saku dan berdoa dengan doa-doa cara jahiliyah. Imam Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadis salah satu minal kufri billahi asyakul jaibi wan nihayatu wa ta'nu bin nasabi. 3 perkara yang merupakan kekufuran terhadap Allah. 1. Mengapa? Yang termasuk kekufuran terhadap Allah merobek-robek saku. Yang kedua, berteriak-teriak sambil meratap-ratap dan menghina nasab atau keturunan. Ini padahal Nabi. Nah, salah satu minal kufri billah sakul jaibi wa nahaya wa ta'nu bin nasab. Merobek-robek saku, berteriak-teriak, meratap-ratap dan menghina nasab atau keturunan. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nihayatu min amril jahiliyah wa innan naiha idza matat wa lam tatub kata Allahu laha siyaban min qatiran wa dir'an min lahabin nar." Meratap-ratap merupakan cara orang jahiliyah, dan sesungguhnya orang yang suka meratap-ratap apabila ia mati dan baru bertaubat, niscaya Allah akan menyediakan untuknya sepotong pakaian dari aspal dan baju rumpi dari lidah api. Imam Tabrani meriwayatkan hadis, inna hadhihi nawaiha yaj'alna yaumal qiyamah saffaini fi jahannam, saffun an yaminihim wa saffun an yasarihim fayanbahna ala ahdina kamatan bahul kilab. Sesungguhnya perempuan-perempuan yang suka meratap ini pada hari kiamat akan berada pada 2 sisi neraka. 1 baris di sisi kanan, 1 baris di sisi kiri. Lalu mereka akan mengagungkan kepada penghuni neraka, seperti mereka itu ujar kita manggung-gung bakuriak-kuriak. Nah, kepada penghuni neraka seperti anjing nang manggung. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustamir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk perempuan yang meratap-ratap dan mendengarkannya. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadis dari Abu Umamah. Dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-khamisata wajhaha wasyaqata jaibaha wadda'iyata bil waili was subur. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk perempuan yang suka mencari-cari wajahnya, mencakar-cakar muhanya, merobek-robek sakunya, dan suka berdoa memohon kasialan. Nah, Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dari seorang perempuan. Nah, dari hadis dari seorang perempuan yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Di antara baiat yang diambil oleh Rasulullah SAW dalam hal-hal kebaikan atau hal-hal yang ma'ruf adalah bahwa kami tidak boleh menentang beliau di dalam hal kebaikan, bahwa kami tidak boleh mencakar wajah. Ini baiat kayak beginian. Kami tidak boleh mencakar wajah, kada boleh berdoa memohon kasialan, tidak boleh merobek-robek saku, dan tidak boleh mencabut-cabut rambut. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis, al-mayyitu yu'adzabu fil qabri bima niha alaihi. Seorang mayit disiksa di kubur karena ratapan terhadapnya.
Jadi hendak dapat siksa orang dikubur ratapiha, nah rabi-rabi dah baju, nah cakar-cakar hamuha, nah tatak-tatak rambut, nah kuliah-kuliah, nah itu sama, nah menyiksa mayit yang ada dalam kubur. Nah, udah ada sudah tatapan Tuhan, takdir Tuhan, nah bahwasanya orang yang kita sayang itu lebih disayangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkawam kita menyudahi nangka ini bah uruja ada tadi papang ya. Nya kayak itu. Nangaran sabar sama Bapak as-sabru inda sadmati inda sadmati ulat. Sabar itu ketika dapat musibah awal pertama. Banyak kawan itu nangaran sabar yang paling utama. Langsung saja imbah kana imbah tadangar imbah tak ketahui kalau warga kita tuh meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sudah kita yakini sidin asalnya dari Allah, muliknya lawan Allah juga. Nah tinggal kewajiban kita lagi lawan jasad sidin yang masih ada. Kenapa? Kewajiban kita yaitu menyegerakan untuk memandikan, mengkafani, mensalatkan, menguburkan. Itu aja lagi yang diurus sih. Ada senang kuliah-kuliah kan lagi. Nah, itu tuh. Namunnya paham nangka ini, munnya belajarnya kada nangka ini. Yang karena kada ada ilmunya juga, kalau bisa aja tuh jadi nah meratap nangka ini. Maka dicelak banget ini dalam syariat. Namunnya tahu pula, mun aku meratap ini sama aku menyiksa orang, nangku sayang, nangku cinta meninggal ini sama aku ini menyiksainya dalam kubur, maka indah benar aku menyiksainya, indah benar aku mendapatkan memberi keburukan dalamnya di kubur, mestinya aku ini mendoakan yang baik. Nah satu syariat cara aku untuk supaya ia dapat rahmat di kubur, aku akan meratapinya. Nah ada meratap tuh atas kematian inya. Sebuting ini kan hadisnya cukup lawan kita. Nah, al-mayyitu yu'azzabu fil qabri bima niha alaihi. Nah. Kemudian Imam Tabrani meriwayatkan hadis, ma min mayyitin yamutu fayaqumu fayaqulu wa jamalah wasna wasanada au nahwa dzalika illa wa kulli wukila bihi malakani yalhazani wa qalallahu bihi malakaini yalhazamani ahakaza kunta ma min mayyitin yamutu, tidak ada seorang pun yang mati kemudian payakumu balkihim, orang nang mati tadi ditangisi. Nah payakul sarayanya mengucapkan wajamalah wasanadah aunah wadali. Nah pernah diucapkannya betapa baiknya ia ya, betapa bagusnya si anu nita. Nah kemudian apa? Wasanada, telah hilang tempat bersandat. Au nahwa dzalik, atau ucapan seperti itu. Nah apabila nangka ini, nah orang nangka ini, nah illa wukila bihi malakani yalhazani. Nah apabila dilakukan nangka ini, melainkan Allah akan diwakilkan kepadanya dua orang malaikat, melainkan Allah akan mewakilkan kepadanya dua malaikat nang akan nang apa deh ahakaza kunta yalhazani. Malaikat tadi akan menusuk-nusuknya. Nah wa ahakaza kunta, benarkah engkau seperti itu? Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawah jatuh pingsan. Mbah pingsan, kemudian saudara perempuannya bernama siapa? Amrah menangis dan mengucapkan,
betapa baiknya ia begini dan begitu. Dan ia menyebutkan berbagai kebaikannya, memuji-muji kebaikannya. Ketika ia sadar, Abdullah berkata, tiada sedikit pun ucapan yang engkau ucapkan, melainkan ditanya kepadaku, benarkah engkau seperti itu? Jadi mana dipuji-puji si mayatnya nih, jadi tetakunan kena dikubur. Nah, sudah, kena aja, bacakan manakib sidin setahun. Nah, itu saya akan. Jadi setiap orang menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang mati tadi di awal kematiannya tuh. Nah, jadi masalah kena nih jadi tatahunan kena. Nah, ditanya kena orang itu dalam kubur. Nah, benarlah hikam nang kayak ini. Nah, penuh kisah orang tadi. Nah, dalam sebuah riwayat nang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dinyatakan bahwa Abdullah bin Rawha berkata, wahai Rasulullah, aku jatuh pingsan, kemudian para perempuan menjerit dan memuji-muji. Tiba-tiba ada seorang malaikat berdiri seraya membawa tongkat besi dan meletakkannya di antara kakiku. Kemudian malaikat itu berkata, engkau seperti nang ia katakan. Kan nang kayak nang di panderakan beginian itulah. Aku menjawab tidak. Sekiranya aku menjawab ya, tentu ia akan memukulkan dengan tongkat besi itu. Karena sini jauh kada, ada di sini. Tidak melampok sudah. Dihantam makan malaikat tongkat tadi kan, kawan sini. Dia menyatakan bahwasanya orang yang ditimpa musibah, lalu ia membakar pakaiannya, atau menampar-nampar pipinya, atau merobek-robek saku, atau mencabuti rambutnya, maka seolah-olah ia telah mengambil sebuah lambing atau tombak nang hendak berperang kepada Tuhannya. Sama bu Tuhan Palahi. Nah, nang kakak ini nih, maka kamu lawan Tuhan Palahi itu bakal menang. Samanya mengambil tombak, mengambil perisai, hendak membawa perang lawan Tuhannya. Nih orang ini ditimpa musibah, lalu bersumpah serapah, kenapa muka ini, kenapa terjadi nang kayak ini, macam pemandiran keluar nang ada bagus. Atau merabit-rabit tadi, merabit-rabit pakaian inya, cabut-cabut bulu rambutnya, nah sama ini. Nah, orang nang inya waktu mencabut tadi, nang waktu nang merubik-rubik pakaian tadi, cabut rambut tadi, nampar-nampar pipi itu sama inya mengambil perisai, sama inya mengambil tombak, hendak melawan perang melawan Tuhan. Aku lain kayak ini kita di sini. Salihul Mari menceritakan, pada malam Jumat aku tidur di pakuburan. Tiba-tiba aku lihat orang-orang mati saling keluar dari kubur-kubur mereka. Orang-orang mati keluaran dan berkumpul melingkar. Kemudian turun kepada mereka baki-baki yang tertutup. Tetapi di antara mereka ada seorang pemuda yang sedang disiksa. Aku mendekati kepadanya dan aku bertanya, kemudian ia menjelaskan kepadaku, ibuku mengumpulkan manusia untuk meratapi diriku, dan aku disiksa karena itu. Semoga ia tidak memperoleh pahala kebaikan karena aku. Ini seorang orang soleh, ini mengusahakan sidin taguling di kuburan. Lalu kisahnya orang kuburan di pecungkungan hidupan di atas, ada baki-baki
tutup. Ada lagi yang disiksa sekalinya umahnya bang ngumpul orang untuk menangisi anaknya. Kemudian pemuda itu menangis dan memohon kepada aku agar aku menjumpai ibunya dan memberitahukan kepadaku tempat tinggal ibunya. Padahal kannya rumah ulun di sini, mama ulun itu ngarannya. Nah, untuk mendapati mamanya tadi. Beritahu tempat tinggalnya ibu kepadanya agar ia meninggalkan tindakan yang mendatangkan siksa yang berat itu, yang mana menjadi penyebab siksaan terhadap putranya. Esok harinya aku pergi kepada ibunya dan aku lihat di rumahnya ada kumpulan manusia yang meratap itu. Wajah ibunya telah menjadi hitam. Kenapa? Karena banyak menampar wajah. Habis muka ditamparinya tak biru lah itulah. Pada tamparan terus pipi lalu asalnya hambang jadi biru, menghitam jadinya. Dan karena apa? Karena menangis. Nah, lalu aku jelaskan kepadanya mimpi itu. Kemudian ibunya bertaubat dan mengusir perempuan-perempuan tukang meratap tersebut. Lalu ia pun memberikan sejumlah dirham agar kusedekahkan atas nama putranya. Namun ini bagus, sedekah atas nama orang yang mati. Jangan hal-hal yang dilarang itu dilakukan. Aku kembali lagi ke kumpulan pada malam Jumat sebagaimana kebiasaanku. Ku sedekahkan dirham itu atas namanya. Lalu aku guling pulang nama. Wah di sini nggak tujuh guling dikubur. Sekali-kali gini deh. Nuruti soleh gitu nih. Soleh guling dikubur. Mana kubur nang di muka apung Haji Budi itu. Atau nang kuburan nang di mana nih atas ini kan, atau nang kuburan nang di mana nih yang di sarang nalang kak. Ini anak tarami sedikit kuburan di pesantren kata guru kan. Itu gering kita bangunan kan nang di dalam nih tak. Congkongan kah ada dukat. Ini ada kisah nih. Saya jajuan nih. Guring. Ini pertemuan orang-orang nang mati tadi. Imbahnya aku malam Jumat ke situ di sini sebagai kebiasaanku mengusahakan dirham-dirham nang diberi umahnya tadi. Sedekahkan atas namanya. Lalu aku boleh tiba-tiba aku melihat dalam mimpi ia berkata kepadaku, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan atas jasa engkau terhadapku. Ini orang mati itu kau bukan deret lawan yang hidup ini masih. Nah inilah air ini roh orang ini itu sudahlah. Mengangkat tahu bisa pertemuan roh orang mati ini ya Jepang lah bagus banget. Semuanya guru bari. Nya witan doa almarhum Abah Mbak Madani. Namun di sini membawai itu ya sudah jadi. Bawai nyawa hakon dia saya sedang-sedang aja sudah. Misalnya kita telah mau. Nah, roh witan kita lah yang sudah meninggal tak. Nah, lalu teguhin kita ketemu sidin. Bawai sidin di sini. Ayo nak sadang rumah ikam tuntung di sini. Bono. Apa pun lagi jadi kita iya kita menolak pakai inagan baik lagi Allah alam tuh masih yang dia menerima itu adalah bahasa insyaallah kebiasaan menurut dia almarhum bapak itu biasa. Aku udah didatangi umaku, didatangi bapakku, didatangi kaiku, iniku. Rumahku sudah tentu di sini dipadahalkan kai, ini ibadah rumah bapak. Kemudian aku dibawa pulang ke rumah itu, rumah ikam tingkat di sini, tingkat 3 rumah situ. Di rumah mama dan ini rumah kita, pian
berapa rumah kita. Nah, jadi rumahku yang di sini, rumahku tuntung sudah, rumah bapakku madahi, kain ini kok udah memadahi, dan mereka membawa aku. Nah, aku lompat di sini. Berapa hari? 3 hari aja pulik ini. Itu tak. Arwah bapak lagi sehat sidin kisah itu juga. Nah, sidin belajari arwah kayak sidin, kuitan sidin udah gitu. Kayak nanang aja sidin dia ikam tatamu kuitan, pakai paninian, temen mau ikam bulik. Adalah pasti. Nah, rupanya ini kehendak juga sidin bawa sidin kisah juga. Orang anak dikisah juga. Nah, almarhum bapak itu setahun belum bulik sudah tahu isyaratnya sini. Aku nak bulik di sini. Bila habis nih pada tahan sini ini setahun aja aku punya garing jadi itu maksudnya sampai mati. Kan orang saleh bahari leh. Ngaran sidin juga bang saleh juga. Nah, Muhammad Saleh, Muhammad Tarmiji Saleh Mahfuz ngaran sidin. Nah, jadi sini hal kemati itu babar sudah anak buah sampai kakak guru nang ada di Cempaka tuh Haji Muhammad Effendi gitu lah. Ikam nak haji enggak mana mau ikan anak kok tulak haji tahun ini. Mau disampat ke itu tuh sini penting. Tapi saya minta kuliah aja bang. Bujur juga tulak lah di bulan Julqa'dah. Tulak. Nah, ada lawas. Seminggu di Mekah. Udah telepon. Ada menangui, ada menghadapi bujur kuitan sampai di bujur. Jadi ada di padahi anak sidin sekian banyak nak ada menangui. Sampai guru anak bulik seminggu lah, minggu nak. Mana anak ikan mana anak lebih kumpul abah lagi seminggu di sini. Ada seminggu tuh pas bulik di sini. Jadi kada bapak lenak lagi ikam kebaikan bang, kewajiban ikam abah juga kalau menyuruh juga semalam ikam babacaan ikam menjadi guru abah juga kalau nama izin bulik nak orang membutuhkan ikam kuliah itu. Cuma sidin tuh terakhir babanda tuh yang mau babanda aku nih anak sem mau bulik ikam nih anak aja seminggu cakanya lagi mamanya abah. Kayaknya sidin nak bulik pas 7 hari setelah itu bulik. Nah, mendiang malah rumah guru sekumpul juga pernah melajari guru kita bersama. Ujar sidin bila ikam tentang mimpi pernah sembahyang membelakangi kiblat. Bila kita tuh sembahyang pernah membelakangi kiblat, itu tandanya ikam di sidin pernah menggawi pekerjaan kemurtatan. Ada gawian ikam atau ada iktikad ikam menggelincirkan iman ikam jatuh kepada murtad. Itu bila kita dimimpiakan bahwasanya kita sembahyang kita ada menghadap kiblat, memburiti kiblat, itu tanda kemurtatan yang dijauhi. Cepat bertaubat di sini. Itu Tuhan dah beri syarat. Tuhan sayang lo dipikirkan. Cepat bertaubat, tajaddud syahadat. Sembahyang buriti mintu habang, nah itu tandanya kamu tu durhaka mintuha. Itu kamu durhaka kalau mintuha. Macam-macam. Makanya lah wali itu salah satu kemuliaan irhas yang diberikan Allah kepada para nabi yang sebelum diangkat menjadi rasul. Mereka itu mimpi mereka itu sadiq, benar, mimpi yang benar. Nah, terjadi juga lawan para wali-walinya, dimimpikan oleh Allah mimpi-mimpi yang benar, jujur mimpinya. Ada kita mimpinya barangkali mimpi yang gara-gara siang juga ini lapangan main badminton kah, lapangan main futsal kah, lapangan yang main poli kah, ujungannya harus jadi juara mimpi main poli. Makanya menangnya di mimpi aja. Ada orang kisah orang pahuluan, kisah Naruto, kisah sidin, tapi sudah sidin bacakan juga kisahnya sidin hiburan aja. Satu ketika di sidin aku lagi aku anom di sidin, lagi aku anom kisah sidin lagi anomnya aku jadi guru bahasa Inggris di sidin. Petanya tuh jujur juga, guru tahu kan orang pahuluan. Kalau lurus sungai tahu, ilong di sini, pagat di sini tahu. Dasar sidin tuh orang situ bujur. Kisahnya nih
Cuma ujungnya itu nah orang pinatagang guru kan tak masuk cagat cuma dengarkan kisah sini nah ujungnya mimpinya 3 hari nah 3 hari kisah mandi orang mati teh yang hidup bahasa populer tuh di YouTube tak tagang orang nolong hambat di situ nama kopi yang buruk tapuk iya aja bang kapan kisahnya nih tuntungnya lah kalinya sini mimpi warahnya sih ngomong bagus ya Jepang nggak kayak ini kisah kisahnya iya Jepang ini bagus banget narutos kisah sini viral banget kisahnya mandi orang mati abah kok pemandian ya jadi aku jadi hatib ya juga guru bahasa Inggris ya juga guru madrasah ya juga ngetaget tuh bang nangan kisah sini bina mus tuh bang cuma jadi hiburan sama ibu tampak di sini tahun tagan cuma menang mun memandi orang mati yang bisa berdiri lah itu tetamu aja bang ya laus hidup lah tetamu yang bulunya bergerak tetamu aja nah apalagi mandi yang almarhum bapak itu macam-macam di tamu di sini nah artinya benar ada cuma yang bacaannya itu sebuting tuh bang yang diberi mandi yang buruk bahari nah apa kisah baca semalam tak nah qul la yusibakum illa ma kataballahu lana wa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minun qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minun bah nang itu mbak pus diopakan tabah sulangan nang bulunya caget tuh di tengah lintuk sulangan bari ini ada lagi bang enggak kayak itu nah aneh-aneh nangga itu nggak ada lagi orang ini baik mengaji apa mengaji cari duit padahal ngaji nang kuat gagah mengapa itu tak artinya anak didustakan tiap faktanya memang ada ya nang di kuburan itu bahanja lah iblis ya bejin itu ya jelas sudah itu kalau dinafikan lagi faktanya itu pengalaman kan dalam kehidupan sudah juga merasain yang di hutan, nah, jadi hal-hal gaib itu kita kada boleh menafikan gitu. Nah, sebelum bangun pesantren belakang rumah dulu tuh penuh dengan sarang jin gitu, sarang jin, Allah. Maka kami bungkai, ya kayak biaju tuh orang yang kanal tingginya ya kayak pohon. Nah, itu kada kau dinafikan dasar ada makhluk Allah Taala. Dipadahakan tabalik mata kita dikusap-kusap mata tetap aja kada hilangkan kita bacakan ayat kursi tetapnya kada hilang nyagan harap membaca juga cuma kita ini jangan takutan binya takutan apa tujuan takutan ini peragawan ini barang diri kan pandiri baik-baik aja tapi ini yang makin kemanusiaan yang makin bukan cuma kadang-kadang pada hari ini yang terlebih besar kotanya selain pada kota pantai ini itu paling besar penduduk makhluk halusnya nah kalau nang di mana nih mana ngarannya nih Kayangan masih kada seluas kota nah pantai air terjun gitu. Pantai itu melebihi daripada kabupaten kayak kota Madia sudah semuanya teknologinya canggih lebih canggih lagi daripada kita ini cuma kalau dinafikan memang makhluk-makhluk Allah Ta'ala itu ada setiap bumi nah cuma kalau bicara kitab iman kan jin itu ketika dia dilahirkan lah sudahnya itu dicipta sejak itunya ditaklif syarat. Beda dengan manusia kan sudah akhir balik hanya taklid. Nah kalau jin ketika diulah udah langsung taklid. Nah dan usia mereka itu pun rata-rata panjang.
Maka kan ada sebuah ucapan, siapa yang bisa melihat jin maka dihukumkan tergelincir dia. Tidak seperti itu. Makhluk Allah Ta'ala yang mengaran jin ini kan dicipta dari api. Kalau api bisa dilihat, maka logikanya jin itu pun bisa dilihat, tetapi dengan wujud bentuk yang tidak seaslinya. Bisa berbentuk makhluk hidup yang lain, sampai berbentuk pohon pun bisa dia, berbentuk makanan bisa. Makanya orang Bali tatamu di tengah hutan tuh pina lain ini aja asal ada pohon di sini maka ada buah ini, maka buahnya buah waluh pulang genal, buahnya semangka pulang. Aneh kalau tuh. Nah hal nang kada lajim itu nang harus di bawa kalau mengalihi. Nah mengalihi mati ular itu nah hati-hati juga kalau di rumah, apalagi mini batianan, hati-hati. Yung agak keluar aja. Atau anakan halus kita. Ada keluar. Ada anakan kan siap nang makhluk di rumah nih yang berwujud ular itu ya kan bisa diusir dulu 3 hari tetap aja bukan aja mati. Kan kayak itu tuh tatanannya Nabi melajari. Ya macam-macam sebabnya. Kadang kalau dipungkiri lawas hidup banyak yang disaksikan dalam kehidupan. Nah, sampai dulu kan guru pernah berkisah orang asam-asam kan itu jadi operator alat berat mendusur membuka lahan untuk membentukkan jalan. Nah, itu teranjah anak orang mati kisahnya tuh. Nah mati anak orang nggak diterima. Nah, situ saya ini kontan sakit parut gulung-gulung bawa ke rumah sakit Bu Yasin kada sanggup bawa ke Banjar. Budi kakan pulang Bu Yasin, guru disuruh datangi dia guru ini lain pada nang lain parut tuh ya benar gelembungan. Kanal. Sudah juga dipandiri kayak ini aku kan diterima aja orang itu. Nah, keluarganya dengar ya. Orang sanak ngandengar, nah, bininya dengar. Anak-anak ngandangan nak lah dengarkan guru pandil lawan orang mana pandilnya ini pandil nyawa plus nyawa juga aja anak kau mati aja anak kau sayang banget aja ini kalau harta cari-carian nyawa mana aja ini nyawa plus nyawa ya guru kadang ayo ya nyawa kayak apa kan cuma ngusai unda nih nyawa kalau orakan unda keluar aja dulu nyawa tapi nyawa bulik ini bulik dasar wujud waktu itu keluar sadar nyaman ini ampih muntah atau ampih akhirnya boleh datang pulang karena kalau juga kita menunggu 24 jam kan gitu nah. Akhirnya dari Joko Banjar ngejar guru dokter spesial pada kamu ini lain-lainan boleh kapan akhirnya menyerah sudah ikhtiar bawa bulik ke rumah 4 jam aja di rumah gambung parut ke ember akhirnya muntah keluar kayak banyu comberan buharuk kan akhirnya ada tertolong jadi apapun yang kita lakukan lebih lagi di padang hutan kada salah juga pitutu orang bahari itu dato 4 anak bakabi to dato 4 anak bahira to dato makanan kada salah juga nawari makhluk Allah Ta'ala kan piknik kah kita kemana kah ke pantai kah ke pegunungan jangan kada tahu di bahasa. Nah di mana aja kita berada situ ada makhluk hidup yang Allah jadikan cuma kita kada tahu. Maka Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat sekalian alam. Nabi itu orang yang paling mulia akhlaknya adabnya sampai dengan makhluk Allah Ta'ala yang kasat mata Nabi pun senantiasa menampakkan etika dan akhlaknya luar biasa. Jadi kada heran jin itu berbondong-bondong melakukan menyatakan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Nabi. Ini masalah-masalah yang berkaitan yang di luar pandangan kasat mata lahir kita. Kita lanjutkan tadi mana? Baik di mana? Peringatan kah? Ya. Kemudian pula aku tak bangun dan aku pergi kepada ibunya, tetapi aku dapati ibunya telah wafat. Nah
kalinya deh. Aku menghadiri sholatnya, lalu aku kuburkan di sebelah putranya. Akhirnya meninggal juga jadi. Nah, peringatan para ahli, para ulama sepakat haram hukumnya meratap-ratap di sini. Maksudnya dengan cara memuji-muji kebaikan si mayit. Misalnya, aduh betapa bagusnya iya umah, orang ini baikan, banat panulung, banat. Hati diratapi banget yang kayak ini. Amun yang memandir bagus orangnya itu ada bapak. Akhlaknya baik, arwah nih guru ini luar biasa, ya kan. Lagi guru askani wafat, orang memandir kebaikan sidiknya aja. Nah, mulai maghrib sampai esok asar bergantian orang membayangkan sini. Itu tanda orang baik. Ya, tanda orang baik. Dudukan tuh memandir sidinnya, nang dipandir tuh baiknya sidin. Bukan meratapi sidin, tapi memandir kebaikan sidin. Datang orang sembahyang apa? Datang sembahyangkan. Ulun aja datang jam 12 malam kan. Jam 12 malam saya tuntung pengajiannya malam Rabu tuh. Sembahyangkan. Berjamaah boy kawanan kita sembahyangkan dulu. Sembahyangkan. Hah? Dudukan nang dipandir kebaikan sidin aja dipandir. Sampai jam 12 malam, tengah malam sampai subuh ada aja yang datangnya banyak kena. Sampai esok, sampai asar, kan orang baik, orang saleh. Amunnya nangisan yang baik-baiknya, kan ada bapak mun maratapi, mah guruku, bapak guruku siapa lagi, marah birabir ke baju, mah bang tangan itu nak kali boleh. Nah. Benaran hidup itu tahu mati kalau telah. Nah, ciri semalam kalau ciri orang yang bujur-bujur cinta lawan Allah, rindu akan kemana? Mati. Jangan bisa ketakutan mati itu. Nah, jangan berpikir mau aku mati kayak bagaimana biniku, kayak anakku. Bisa harinya menyanunya belaki biasa pulang panjang kalau parang belaki. Ya kalau itu tuh misalnya anak belaki juga tuh. Minyak ada kan warisan kita ada aja misalnya. Aduh seneng kipu-kipu. Nah, mau anakku kayak apa masih halus lagi belum mau makan saya nggak makan. Setiap nang Allah hidup kan Allah jamin juga rezekinya kan gitu. Jangan kita nang merasa menjamin rezekinya. Jadi nyaman hidup ini. Nah, andai kita mati hari ini malam ini, ya kan takutan kita. Kenapa kita meyakini aja? Hidup kita aja kita serahkan lawan Allah, apalagi hidup anak kita. Ya kalau tak, apalagi hidup bini kita pulang tak pintar pada kita, tabung mas pada kita, tanam pada kita, jadi bini kita, macam bela-bela wes apa? Hanya ada nang hendak kawanku bahari sekolah. Nah, bang anda hayo anda hai. Cinta lama bersemi kembali lalu jandamu kutunggu ya tetap. Nah, iya hanya kawin tak orihing kita dikubur ada yang mengganti akan membimbing paham ya kalau lah mbak ada kisah bisa ulama Jawa nih Syekh Khalil Panggalan. Nah, ada lagi Nabi Simulid sini nggak ada khilaf kayaknya. Nah, murid kesayangan sini kayak nanah naklah jadi bila abah bila guru sudah wafat jadi begini kada sikong bini. Nah begitu ini kayak nanah lah. Nah jaga akan ikam ku amanahin. Nah untuk maharagu bini guru artinya apa? Bila aku mati nikahi. Itu wasiat guru mana nih? Nah, wasiat guru nang kayak itu ya mau diwasiati kada bahagia aja juga. Manusia ngambil barakat guru jadi ini orang ngopo iya banget lah dijual juga tak nggak ada ya kan ya kalian nyaman kalau udah kayak kita. Nah cuma bilanya ini kita mati juga ayo sampai janjinya rezekinya sudah sempurna berdahulu nyawa aku daripada apa aja zamannya aku ridha lo nikah berdahulu memang janjikan. Nah janjikan melawan Tuhan jika berdahulu pada dia kok cuma ini ya Tuhan mau aku liur anda nama kawan. Oh itu aduh nyawa dek nah
Ya lah, sudah. Hah? Numpuk banget. Artinya ini logo aja kita logo, mun kita mati badulu sukarida aja, mun bini mati badulu sukarida juga. Aduh saya betapak-tapak muha, betatak-tatak rambut. Ini mah kematian bini pindah anu sapanggal salawar tinggi sebelah. Nah, udah kawan ini. Cingkrang sebelah. Nah, geus sini sabuting. Nah, geus sini sabuting. Nah, udah kawan nih baju juga tagulung sebelah pindah panjang. Nah, udah kawan ini iam ini. Mah ragu pulang ini. Jangan nangka itu. Ayo aja. Udah mengaji nangka ini tuh lapang tubuhnya ikhlas tak juga aja. Kayaknya kada apa tetap ampah pang nengaran kematian ini. Cuma kita kada tahu siapa di antara kita dua lagi bini nama dahulu. Yalah, jangankan dua lagi bini anak aja bisa dahulu pada kuitan mati lah. Nah, kita banyak aja dia nangka ini. Jadi nggak bisa bingung lah nano akan nang. Punya ada ilmunya tuh senang aja terlapang aja. Nah, jadi ahli ulama ini sudah madahkan haram hukumnya meratap-ratapi di sini, maksudnya dengan cara memuji-muji kebaikan mayit misalnya. Aduh betapa bagusnya, ya juga haram mencari-cari jerit-jerit orang-orang sare meratap-ratap, termasuk juga menangis dengan menjerit-jerit walaupun tidak disertai dengan pujian-pujian maupun ratapan-ratapan. Menangis ingoy ada tamakan lagi. Juga haram memukul-mukul seperti pipi, dada. Laki yang tak pukul lagi baru kok pukul haram. Nyasak seorang pulang. Memukul dada. Nah, dan merobek-robek pakaian seperti sako, mengurai rambut, mencukurnya, mencabutnya, maupun hitamakan wajah. Ambil ke haram tak kamu kali cukup haram ambilkan apa pulang tuh. Penyamir sepatu tuh kiwi. Tok pulang ngomong. Ngapa juga. Aduh, ada aja kupur di antar makan kamu itu lah. Ya Allah. Aduh nabur pasir di atas kepala, jangan juga nguruk. Jangan banyak diruruk di kepala pada pasir. Ya, memohon celaka dan siang, muka itu aku mati haju aja. Hadang dulu aja, kariditan belum lunas. Macam-macam aja. Utang lagi sana sini, anak mau di mau patah semangat sih. Aku banyak yang ditinggali hutang. Aku banyak yang ditinggali kariditan. Aduh senang kayak itu. Ayo selesaikan. Ini ada peninggalan almarhum. Lu nasihatkan dulu. Hanya sisanya warisnya dibagi diminta tak. Jangan berdedesan diwaris dibagi hutangnya enggak ada. Sianang dikubur, tersiksa nang dikubur. Nah, sama lawan marorok api di dalam kubur. Orang nama meninggal, warisannya dibagi-bagi. Alasannya anu aja, kawan sidin masih hidup lagi. Nah, ini salah berpikirnya tuh. Orang siapa aja yang mati di antara dua laki bini itu ada peninggalan gunung gininya. Nah, kalau peninggalan gunung gini kan belah semangka dulu, bawa belah dua, lah, udah belah semangka, berarti sebelah segenang hidup, sebelah segenang mati. Ya kan, utangnya misalnya ada seperempat semangka tadi. Balahai ulang nang sebelah tadi, ampun arwah tadi seperapat tirapan ke hutangnya, utang berobatnya, utang tetangganya, utang lawan kawannya. Yang berarti ada seperapat, kalau lagi nang seperapatnya dibagi. Itu lah, nang sepanggal di gunung ini sudah hendak pulang nang ditinggalkan tadi, nang bininya tuh nang lakinya tuh, ayo ambil yang di seperapat tadi berapa bagian ini kan, mau seperanam ya seperanam aja. Perdelapan aja gitu tenang. Jangan melampaui udah separuh pulangnya berseperapat. Nah, ini 2 kali sarakah nih. Nah, nang gunung gini itu kan sudah cukup mestinya tuh. Tapi ngaran nang memang aturan ya nah bagi kayak itu.
nyaman kalau udah namanya sudah nangkai ini kita belajar nangkai ini. Nah, kadang rata-rata lagi. Kamu lihat kadang memaki-maki tadi itu anak, ada memakai pakaian yang tidak bisa dipakai atau sikap-sikap lain seperti itu. Begitu juga meninggalkan pakaian tertentu dan pergi tanpa mengenakan pakaian yang bisa dipakainya. Baju mengapa? Kan orang tumbur ini kenapa jururan? Nah, adapun sekadar menangis biasa yang ada seperti itu, maka itu boleh aja. Ingoy nangis, ada apa nih kan? Baik sebelum keluarganya wafat maupun sesudahnya wafat. Anak meninggal tangisan beratan. Ayo jamaah, ayo jabah, ayo kaya, ayo ini. Kami suka aja. Nah, biar nak boleh. Nah, kami suka aja. Bacakan doa, nangis, nangisan orang. Untuk ada apa? Nah, sebelum meninggal, atau sesudah meninggalnya, nangisan. Tetapi lebih utama meninggalkannya. Tahan nih, itu lebih utama. Kadosa mengkawa manusia ini kan diberi hati nurani oleh Allah, diberi perasaan yang halus. Nah, ketika orang yang dekatinya, ketika orang disayanginya, itu telah kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Itu rata-rata orang itu bisa mencucurkan banyu mata. Berkaitan dengan keterangan tadi bahwa seorang mayit dapat memperoleh siksa karena akibat sikap keluarganya, maka di kalangan para ulama masih diperselisihkan benarkah berakibat seperti itu. Tetapi yang sahih menurut pendapat kami itu dapat terjadi apabila si mayit sebelumnya berwasiat agar diratapi. Berbeda apabila si mayit tidak memerintahkan seperti itu dan juga tidak melarangnya. Tetapi ada juga yang berpendapat apabila ia hanya diam dan tidak melarang keluarganya meratap, maka ia akan disiksa karenanya. Nah, sebab dengan cara membiarkan sama dengan suka dengan cara itu. Oleh karena itu ia akan disiksa sama seperti orang yang menganjurkannya. Oleh karena itu bagi mereka yang ingin keluarga, yang ingin keluar dari bencana ini, hendaknya apabila ia telah jatuh sakit ini kita nih jangan terjadi nangka ini kita sudah garing tak. Nah, pasani keluarga melarang keluarganya untuk tidak berbuat bid'ah jenazah orang lain. Nah, jangan melakukan tindakan-tindakan buruk yang bersifat haram ataupun sikap-sikap yang keji. Semoga Allah berkenan membimbing kita ke arah keridhaannya. Amin. Allahumma amin. Bab bacaan orang yang sedang sakit agar selamat dari siksa, ya kan? Allah a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami ya Allah pada taat dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya Musa al-Khafi